Bahan kayu atau rangka baja ringan kerap dibandingkan dari sisi kualitas dan keawetannya. Walau begitu, bahan baja ringan disebut-sebut sebagai material terbaik dari kayu atau baja konvensional. Akan tetapi, tentu masih banyak yang pro kontra terhadap pilihan dua material ini. Ada yang masih lebih suka menggunakan rangka kayu, atau sebaliknya mulai berpaling ke baja ringan. Hai Sobat BLKP, Vira kembali lagi menemui kamu di Kopdar BLKP, konten pintar dari BLKP. Kali ini kita akan membicarakan apa sih bedanya rangka atap kayu dan baja ringan. Material kayu dan baja ringan adalah material yang paling banyak digunakan dalam pembangunan atap rumah. Namun, mana sih yang paling baik untuk rangka atap? Saat membandingkan kedua material ini, pertanyaan yang paling sering datang adalah perbandingan soal harga. Sebelum ketersediaannya kian menipis, harga kayu lebih terjangkau daripada baja ringan. Tapi beberapa tahun belakangan ini, harga kayu mengalami fluktuasi tajam. Sementara baja ringan kian mudah dicari. Hingga digadang-gadang menjadi material alternatif yang paling diminati. Akan tetapi, mana sih sebenarnya yang lebih baik, kayu atau baja ringan? Tak perlu berlama-lama, yuk kita bahas perbandingan material rangka kayu versus baja ringan. Ikuti terus video ini ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Bahan kayu atau rangka baja ringan kerap dibandingkan dari sisi kualitas dan keawetannya. Walau begitu, bahan baja ringan disebut-sebut sebagai material terbaik dari kayu atau baja konvensional. Akan tetapi, tentu masih banyak yang pro kontra terhadap pilihan dua material ini. Ada yang masih lebih suka menggunakan rangka kayu, atau sebaliknya mulai berpaling ke baja ringan. Nah, untuk membantu kamu menentukan pilihan terbaik dan sesuai kebutuhan, berikut kelebihan dan kekurangan penggunaan rangka atap kayu versus baja ringan. Apa saja? Mari kita bahas selengkapnya. Kelebihan rangka kayu. Berikut ini adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama, material yang fleksibel. Kayu merupakan bahan material yang terbilang fleksibel, bisa dibentuk sesuai kondisi. Dengan kemudahan tersebut, rangka kayu dapat menopang rangka atap lebih tahan dan kuat. Yang kedua, pemasangan yang tidak ribet. Kelebihan rangka atap kayu sehingga membuatnya banyak digunakan adalah pemasangan yang terbilang tidak memakan waktu yang banyak, sehingga hal ini bisa menekan biaya pemasangan dan waktu yang lebih singkat. Kekurangan rangka atap kayu, selain membicarakan kelebihannya, ada beberapa hal yang harus dipahami dari material kayu. Pastinya ada beberapa kelemahan yang juga perlu kamu ketahui dengan seksama. Yang pertama, masalah hama dan lapuk. Rangka dari bahan kayu juga memiliki beberapa masalah seperti serangan hama. Walau memiliki kualitas yang terjamin, masih bisa rusak karena adanya serangan hama atau rayap. Selain itu, bahan kayu yang memiliki kelembapan tinggi dapat mudah lapuk. Dari kualitas, kayu kelas 2 dan 1 memiliki kualitas yang berbeda dengan perlakuan sama. Jika tidak dijaga dengan intensitas terkena air yang sering, keawetan materialnya juga akan mudah terkena jamur. Yang kedua, harga. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, harga rangka atap kayu kini jauh lebih mahal daripada baja ringan. Hal ini juga berlaku dalam hal pemasangannya. Semakin langkanya bahan kayu, ya harganya jelas akan naik. Yang ketiga, lebih berat. Rangka atap kayu memiliki bobot yang lebih berat loh. Walau terbukti kuat sebagai penyangga atap rumah, namun bobot material ini bisa membuat struktur bangunan di bawahnya cepat ambruk karena menahan beban. Setelah membicarakan rangka kayu, yuk kita simak juga kelebihan dan kekurangan penggunaan rangka baja ringan. Kelebihan rangka baja ringan. Berikut kita bahas kelebihan penggunaan rangka baja ringan. Pertama, anti karat dan rayap. Kualitas baja ringan yang membuatnya banyak dipilih adalah sifat anti rayapnya. Selain itu, ketahanan pada karat yang luar biasa. Perawatannya juga terbilang lebih simpel daripada kayu. Biasanya, baja ringan yang bergaransi karat minimal 25 tahun. Sehingga tingkat keawetannya bisa mencapai 50 tahun atau lebih. Kedua, hemat biaya pemasangan. Dari sisi pemasangan, rangka baja ringan terbilang lebih hemat dari segi biaya dan waktu. Proses pengerjaan lebih singkat karena material biasanya sudah dipersiapkan dan diukur sebelum dipasang.
jadi tidak perlu banyak proses pemotongan dan lainnya. Yang ketiga, awet dan tangguh. Baja ringan juga tidak mudah terkena lapuk atau berjamur seperti rangka kayu. Bersifat lebih lentur, material ini juga sudah teruji kestabilannya daripada kayu di bangunan. Yang keempat, bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Satu hal yang membuat material ini jadi idola adalah sifatnya yang bisa didaur ulang atau dijual kembali. Jadi, saat Anda sedang merenovasi rumah atau membongkar, selalu simpan sisa rangka baja ringannya ya, karena bisa digunakan kembali. Kekurangan baja ringan. Setelah membicarakan kelebihannya, ini dia beberapa kekurangan dari penggunaan rangka baja ringan. Pertama, pengaruh cuaca dan angin. Biasanya di tiap bagian baja ringan disatukan dengan baut. Walau terbilang kuat, namun jika dihadapkan dengan cuaca ekstrim seperti angin kencang, sambungan bisa terlepas. Itu sebabnya penggunaan material ini harus dibarengi dengan melihat kondisi dan lokasi rumah. Salah hitung sama dengan masalah besar. Walau terbilang mudah dan sederhana, namun pemasangan material ini harus dihitung dengan akurat. Karena jika sampai terjadi kesalahan, atap akan berada dalam kondisi yang berbahaya. Dan tentunya berbahaya untuk semua penghuni. Dalam segala hal, memang akan selalu menghadirkan dua sisi. Jadi, sangat penting untuk paham terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan baik rangka atap kayu ataupun baja ringan, sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan material yang mana. Nah, itu dia informasi perbandingan rangka atap kayu versus baja ringan yang bisa jadi referensi Sobat Kopdar BLKP semuanya. Untuk informasi soal baja ringan terbaik sesuai kebutuhan, bisa kunjungi website BLKP. Ingat ya, selalu gunakan bahan bangunan berkualitas tinggi dari produsen terpercaya dan berpengalaman. Material baja ringan yang diproduksi oleh BLKP sudah terjamin kualitasnya karena berstandar SNI dan certified by ISO 9001-2015. Informasi yang menarik bukan? Untuk informasi selanjutnya, jangan lupa kunjungi website kami di www.blkp.co.id. Untuk info dan tips menarik lainnya, follow Instagram kami di @blkp_id dan TikTok blkp_id. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video lainnya.